See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Sukawedi, balik lagi di Mencekam, menceritakan email kamu. Balik lagi sama saya Devian Viana. Kali ini mau membacakan cerita dari salah satu warga desa Sukawedi yang tidak ingin disebutkan nama aslinya. Dia ini adalah seorang petugas keamanan di sebuah kantor swasta di kota besar. Dia bercerita tentang pengalaman hidupnya yang tak terlupakan. Seperti apa? Ini dia Mencekam. Kenalin, namaku Slamet. Aku adalah seorang petugas keamanan di sebuah kantor di kota besar. Aku ini cuma merantau di kota, jadi kegiatanku setiap weekend itu pasti pulang kampung. Karena aku masih bujang, aku itu sering ngasih sedikit hasil jerih payah ke orang tua, ke emak terutama. Setiap weekend pasti pulang. Tapi kalau aku di kosan ya cuman main game mungkin, atau kadang ya kalau sempet sih nongkrong sama temen. Dari kecil bisa dibilang aku itu peka kali ya, agak sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis. Terkadang sosok yang enggak orang lain lihat itu bisa aku lihat. Seringkali lihat sosok walaupun mereka itu menampakkan dirinya enggak sedetail di film-film. Di film-film itu menurutku terlalu lebay mungkin. Terkadang aku kalau enggak memikirkan mereka, justru mereka itu nongol gitu. Misalnya nih, pas aku jaga malam, bahkan jaga siang pun mereka juga sering nongol gitu. Tapi bisa dibilang aku masih sedikit bersyukur sih, karena mereka itu gak menampakkan diri. Mereka itu serem dan gak pernah deket. Jadi misalnya aku duduk di sini nih, sosok itu hanya melihatku dari pojok ruangan atau terkadang dari seberang jalan gitu. Jadi gak pernah yang sampai dekat, sampai face to face gitu, gak pernah. Karena udah terbiasa ya, jadi aku gak pernah merasa yang takut sampai segitunya sih. Terkadang malah risih aja gitu loh, kok tiba-tiba nongol entah di depanku, walaupun jauh sih. Cuman kadang kaget gitu loh. Ada suatu ketika aku sampai gak bisa membedakan itu orang atau bukan. Itu orang atau sosok yang bisa dibilang yang gak bisa orang lain lihat gitu. Sampai pada suatu malam, aku mau kerja shift malam, jam 10 itu berangkat. Naik motor dari kosan sampai pertengahan jalan, aku itu melihat siluet hitam di ujung perempatan. Jadi sosoknya itu agak lumayan jauh sih, mungkin masih sekitar 20-30 meter atau bahkan 50 meter aku udah lihat ada sosok siluet berwarna hitam. Kenapa bisa aku lihat? Karena lampu jalanan itu kebetulan menyorot di sekitaran
sosok itu berdiri. Setelah aku lihat-lihat, makin deket ternyata bukan hitam, tapi bungkusan putih. Kalau orang nyebut sih ya pocong ya. Dia itu cuma berdiri aja, nggak bergerak ataupun berpindah posisi, cuma berdiri mematung gitu, tapi di tengah jalan. Sampai udah deket, tiba-tiba sosok itu hilang. Jadi aku belum sempet lihat detail wujudnya dan apalagi mukanya gitu, nggak sedetail itu. Jadi ya udahlah, bodo amat gitu kan. Belum sempat berpapasan dia udah hilang. Takut sih, iya, cuman aku kalau lihat kayak gitu pasti langsung berdoa. Aku pernah cerita sama emak. Emak bilang itu cuma jin yang mengganggu keimanan kamu. Jadi jangan pernah ngasih mereka kesempatan untuk buat kamu takut gitu. Harus selalu ingat sama yang di atas. Itu kata emak. Jadi ya udahlah. Awalnya takut tapi makin sini makin lama ya udah deh gitu. Sehari setelah aku melihat sosok pocong itu, aku melihatnya lagi. Bedanya adalah kali ini ia berdiri di ujung jalan. Waktu itu emang benar-benar siang bolong, ramai. Waktunya pergantian shift. Jadi perusahaanku ini adalah sebuah pabrik ya. Jadi ada shift-shiftan antar karyawannya gitu. Kalau nggak salah itu udah agak ya sekitar jam 1 jam 2-an siang lah. Nah waktu itu aku bertugas untuk menyeberangkan beberapa dari mereka. Kebetulan di ujung jalan, di seberang jalan itu aku melihat sosok itu lagi. Persis dia berdiri, karena nggak jelas, karena cuma bentuknya bungkusan putih aja dan ada kucirnya. Jadi aku nggak tahu itu dia menghadap depan atau belakang. Mungkin hadapnya membelakangiku ya, karena mukanya tuh sama sekali nggak kelihatan. Jadi cuma bungkusan putih aja. Mukanya juga. Jadi ya selama nggak mendekat ya udahlah ya gitu. Jadi sekilas aku cuma lihat beberapa, mungkin cuma 1-2 menit. Lalu ketika ada mobil lewat, sosok itu hilang. Apa ya? Setan aneh sih, karena kenapa sore-sore, siang-siang gitu loh munculnya gitu. Matahari masih ada, belum terbenam, tapi dia masih bergerilya. ya udahlah. Waktu itu aku mikirnya juga cuma kaget aja gitu, kok tiba-tiba banget. Aku jarang untuk melihat sesuatu berturut-turut. Misal 1 minggu berturut-turut, aku jarang banget. Pasti seminggu tuh cuma 3 kali, 2 kali gitu. Tapi ini kayak tumbenan banget, udah 2 hari berturut-turut aku melihat sosok itu lagi. Besok malamnya aku makan malam, beli nasi goreng di depan kompleks perusahaanku itu. Jadi di depan pos satpam itu, di agak depan komplek itu ada nasi goreng enak banget, murah. Jadi aku beliin sama 1-2 temanku yang waktu itu juga ikutan jaga. Lagi asik makan, aku dikagetkan oleh suara lemparan barang seperti botol kaca dari luar ke arah atap pos satpam, seperti sengaja dilemparkan. Spontan aku keluar pos dan melihat ada 2 orang berboncengan, yang aku yakin mereka lah yang melempar botol itu. Suaranya kenceng banget, kami sampai kaget banget. Lalu spontan kita teriak, "Woi,
tanpa tahu mereka siapa. Lalu aku cek apa yang mereka lempar. Botol kaca seukuran besar, seukuran botol sirup gitu, sengaja dilempar ke arah pos satpam kami. Apa ada sih orang yang sengaja cari musuh gitu? Nggak tahu juga tuh maksudnya apa gitu. Kita cek CCTV juga motor platnya sama mukanya juga nggak kelihatan karena udah malam pun dan dari jauh kan, jadi nggak terlalu terlihat gitu. Mungkin orang iseng aja gitu, pikirku waktu itu ya. Lagi-lagi sosok pocong itu muncul berdiri di lorong kantor pojokan, tepatnya itu di pojokan itu ada kamar mandi yang memang waktu itu aku berniat untuk ke situ. Ia berdiri seperti biasa, sosok itu diem aja. Sempet nyeletuk sih, ngapain sih lo gitu, apa maksudnya. Tapi ya kali setan jajak ngobrol gitu, kalau jawab kan malah kita yang takut gitu kan. Jadi ya udahlah. Lalu pas aku nyeletuk, ngapain sih lo gitu, teman aku satu shift itu lihat dari jauh gitu, dikira ngomong sendiri. Ya emang ngomong sendiri sih mereka liatnya, karena aku gak pernah cerita tentang kejadian apa aja yang ada di kantor, karena takutnya mereka nanti terganggu lah dengan cerita aku gitu. Jadi ya udahlah, aku simpan sendiri gitu, karena toh mereka juga nggak ngelihat gitu, nggak ada gunanya juga kan cerita. Ya takutnya kan kalau cerita itu nanti sekantor pada heboh pasti, mana ada yang shift malam juga kan. Jadi ya udahlah, nanti orang lembur makin takut lembur. Paginya aku bergegas pulang kosan, habis shift malam ngantuk banget karena nggak tidur kan. Tidur juga paling cuma sejam 2 jam. Pengen buru-buru gitu balik kosan buat tidur gitu, capek. Aku pamitan sama temen yang bergantian shift sama aku, lalu tancap gas menuju kosan. Sampai depan pintu kosan bermaksud untuk membuka pintu, aku dikagetkan lagi dengan sosok pocong itu. Tepat di belakangku dia berdiri mematung, tapi dia membelakangiku, dan kali ini agak mendekat. Untung dia berdiri membelakangi, jadi gak kelihatan mukanya. Bisa pingsan aku kalau kelihatan mukanya. Sosok itu berdiri persis, tanpa kata, tanpa gerakan, cuma diem aja mematung. Dan aku cuma bisa diem menunggu sosok itu pergi, menghilang. Lalu aku bisa masuk kamar dan tidur sepuasnya. Belum sempat aku memejamkan mata, HP ku berdering. Telepon dari emak. Emak bilang aku disuruh pulang karena ada sanak saudara yang sedang panen. Jadi aku diminta untuk membantu panen tersebut. Ya, emak bilang aku untuk mengajukan cuti tahunan. Tumbenan banget emak tuh nyuruhnya semendadak ini gitu. Biasanya nggak semendadak ini. Bilang jauh-jauh hari, seminggu sebelumnya gitu. Jadi aku bisa izin, bisa mengajukan cuti. Kalau kali ini ya bisa ada kemungkinan ditolak. Tapi ya udah, karena emak yang nyuruh ya mana bisa sih anak laki-laki menolak kemauan emaknya gitu. Keesokan harinya aku membuat surat ke atasan yang mengajukan cuti. Aku di ACC, alhamdulillah. Jadi shift malam yang harusnya jatahku itu tukeran sama temenku. Tapi aku baru dapat kereta keesokan harinya. Jadi malam ini aku tetap tidur di kosan dulu untuk 1 malam, lalu berangkat ke stasiun pagi-pagi banget. Bermaksud untuk tidur lebih awal, aku berusaha untuk memejamkan mata.
Ya walaupun belum ngantuk sih, karena kebiasaan tidur larut malam. Baru sebentar aku memejamkan mata, samping kasurku seperti ada yang bergerak. Spontan aku membuka mata. Saat itu juga rasanya aku pengen teriak sekencang mungkin. Sosok pocong itu berada tepat di depan mukaku. Tepat, mungkin hanya sejengkal tangan jaraknya. Ia tiduran persis di sampingku, lalu mukanya menghadapku. Mukanya pucat, lengkap dengan kapas yang berada di mulut dan hidungnya. Tapi yang bikin membuatku kaget bukan kepalang. Muka sosok pocong itu adalah mukaku. Sontak aku teriak sekencang-kencangnya. Muka pocong itu ikut menirukan ekspresiku. Dia menganga, seperti teriak tapi tidak bersuara. Sosok itu lalu dalam sekejap berubah menjadi kepulan asap putih yang melayang ke arah atap kamarku. Bagiku malam ini adalah malam yang tak terlupakan. Waktu udah menunjukkan pukul 2 malam. Dan aku belum berhasil juga untuk tidur. Malah sesaat setelahnya ada telepon dari teman shift malamku. Yang harusnya adalah shiftku. Mengabarkan bahwa kantor kami ada upaya perampokan. Lalu teman kami satunya mengalami luka parah dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit karena ia kecelakaan jatuh dari lantai 3 karena berupaya untuk menggagalkan perampokan itu. Lalu setelahnya aku mendapat kabar bahwa teman yang kritis di rumah sakit itu meninggal dunia. Aku jadi mengkait-kaitkan, mungkinkah ketika aku gak ditelepon sama emak dan suruh pulang kampung, aku yang bakal meninggal? Wih, serem banget. Mas Slamet ya. Ceritanya buat aku agak ngeri sih, karena sebenarnya paling ngeri apa? Lihat muka sosok pocong, tapi mukanya dia sendiri itu wow. Terima kasih udah mengirimkan ceritanya kepada kami. Semoga ceritanya bisa kita mengambil sebuah pesan ya, bahwa bagaimanapun ya namanya firasat orang tua mungkin itu sangat kuat ya, apalagi seorang ibu. Itu aja sih cerita kali ini, semoga bisa menemani teman-teman yang sedang beraktivitas butuh asupan cerita horor setiap harinya. Jangan lupa dengerin podcast kita, ada di Spotify eksklusif. Ada 5 cerita dalam seminggu, setiap hari upload. Subscribe YouTube Do You See What I See, dan komen apabila ada masukan dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.